Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ketemu lagi nih Mas Bro, Mbak Sis kita di channel YouTube ini. Video kali ini disajikan bincang ringan seputar kampus di Indonesia. Perkenalkan, saya Cynthia Liviani, mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, angkatan 2018. Sebelum lanjut videonya, ayo dukung channel YouTube kami dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Aktifkan lonceng notifikasinya juga supaya kalian tidak tertinggal update video-video dari kami. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sendiri berdiri tahun 2008. Nah, sampai sekarang akreditasinya masih B, tapi lagi menuju A. Di Fakultas Kedokteran Hewan itu sebenarnya ada 2 pendidikan. Yang pertama ada S1 Fakultas Pendidikan Kedokteran Hewan, dan yang kedua ada Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan atau biasanya yang lebih dikenal dengan koas. Nah, untuk S1 sendiri sama untuk seperti fakultas lainnya itu bisa 3,5 atau 4 tahun. Nah, untuk pendidikan profesi kedokteran hewan itu bisa 1,5 sampai 2 tahun. Ketika kita tamat S1 itu dapat gelarnya SKH. Ketika kita telah lulus koas atau telah lulus pendidikan profesi, nanti kita akan dapat gelar dokter hewan. Pembelajaran di S1 di Fakultas Kedokteran Hewan itu sama seperti fakultas pada umumnya, menggunakan sistem SKS. Nah, untuk perkuliahan sendiri kita ada di 2 gedung. Ada gedung perkuliahan sama gedung RSHP atau Rumah Sakit Hewan Pendidikan. Nah, di gedung RSHP ini biasanya kita melakukan kegiatan praktikum. Untuk kegiatan praktikum banyak sih, mulai dari anatomi, histologi, fisiologi, diagnosa klinik, bedah. Itu pada umumnya menggunakan hewan coba. Hewan coba yang biasanya kita gunakan sebagai mahasiswi FKH atau mahasiswa FKH itu beragam, mulai dari tikus, mencit, kucing, anjing, ular, reptil seperti ular, iguana, terus juga ayam. Nah, untuk hewan besar seperti sapi dan kambing atau hewan-hewan ternak besar lainnya, itu biasanya kita melakukan kunjungan ke ternak-ternak besar yang ada di Jawa Timur. Mungkin mengunjungi peternakan sapi Senduro misalnya yang ada di daerah Jawa Timur. Kesannya cukup banyak, karena setelah masuk dan belajar tentang dunia veteriner, itu saya lebih aware terhadap hewan dan lebih aware terhadap kehadiran dokter hewan. Dan menurut saya dokter hewan itu tidak kalah pentingnya dengan dokter manusia. Mungkin di dokter manusia kita hanya belajar satu spesies saja manusia, dan itu biasanya dibedakan berdasarkan umurnya, mulai dari anak-anak, remaja, atau gimana. Tapi kalau misalnya di kedokteran hewan, mulai dari anatomi, fisiologi, dan lain-lain, dan penegakan diagnosa itu pada setiap hewan berbeda. Dan hafalannya kalau dibilang mungkin lebih banyak daripada kedokteran umum. Profesi dokter hewan sendiri menurut saya itu masih sangat dibutuhkan di Indonesia, apalagi kampus-kampus yang memiliki fakultas kedokteran itu cuma 11 kampus yang ada di Indonesia. Beda dengan fakultas-fakultas lain yang mungkin di setiap kampus fakultas itu ada. Kemudian juga di Fakultas Kedokteran Hewan itu sebenarnya ada 33 profesi yang bisa dimasuki oleh dokter hewan, bukan hanya sebagai dokter hewan praktisi hewan kecil saja, tapi ada juga dokter hewan praktisi hewan besar seperti menangani sapi. Kemudian ada dokter hewan akuatik seperti menangani lumba-lumba atau hewan akuatik lainnya. Nah, di dokter hewan sendiri itu berarti bidang pekerjaannya sangat luas.
Kemudian kesannya lagi selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan itu adalah sangat menyenangkan karena bisa belajar cara menghandle hewan, dari hewan yang sangat jinak seperti kucing, kemudian bisa belajar cara menghandle ular, cara menghandle reptil, iguana, yang bahkan sebenarnya itu dinilai orang sangat menyeramkan, walaupun itu emang hewan buas, tapi kita belajar bagaimana cara menghandle atau merestrain dari hewan itu. Pengalaman di FKH sebenarnya banyak, mulai dari yang internalnya itu ikut organisasi kampus, itu sangat menyenangkan dan merehatkan pikiran dari laporan-laporan praktikum. Terus juga kalau di eksternalnya pengalamannya saya kurang tahu karena saya jarang ikut organisasi di luar fakultas. Terus kemudian kalau pengalamannya itu magang, kita itu magang bisa di perunggasan, bisa di klinik, bisa di seperti di Jakarta Aquarium atau di SeaWorld, terus bisa di Taman Safari juga. Banyak deh pokoknya. Motivasi kuliah di FKH UB sebenarnya sih itu tergantung balik ke pribadi masing-masing. Tentunya profesi dokter hewan itu sendiri yang mungkin selama ini banyak dari orang-orang yang memandang profesi ini sebelah mata, tapi profesi ini sangat penting di kehidupan. Contohnya saja pemeriksaan pangan setelah daging sapi disembelih, itu yang bertanggung jawab adalah dokter hewan. Karena dokter hewan sendiri mempunyai prinsip manusia mirga satwa swaka, atau yang artinya kehidupan mensejahterakan kehidupan manusia melalui kesehatan hewan. Untuk teman-teman yang berminat di Fakultas Kedokteran Hewan itu menurut saya tidak akan merasa rugi, karena Fakultas Kedokteran Hewan sendiri itu sangat berpotensial di masa depan untuk pekerjaannya, dan juga di sini kita bisa belajar tentang banyak spesies ciptaan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen di bawah. Serta share juga videonya sebanyak-banyaknya, supaya manfaat video ini tidak hanya berhenti di kamu. See you on next video, Mas Bro, Mbak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.